Tokoh pertempuran 10 November 1945 Surabaya ini gugur tragis di tangan pemberontak. RM Tumenggung Aryo Surjo, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gubernur Suryo, merupakan gubernur pertama Jawa Timur antara 1945 hingga 1948. Gubernur Suryo gugur tragis pada peristiwa pemberontakan Madiun 1948 oleh komunis. Gubernur Suryo dibunuh pada tanggal 10 September 1948. Sebelum kejadian pembunuhan Gubernur Suryo, ia berangkat dari Yogyakarta menuju Madiun. Dia bermaksud menghadiri peringatan 40 hari meninggal adiknya yang dibunuh orang-orang komunis. Sejumlah sahabat, termasuk Wakil Presiden Muhammad Hatta, meminta agar Suryo mengurungkan maksudnya. Tetapi, Suryo ngotot pada pendiriannya. Tanda-tanda kurang baik terlihat. Baru saja tiba di kota Jogja, ban mobilnya pecah. Sesudah itu mobil kehabisan bensin. Suryo terpaksa 2 kali kembali ke kota untuk menambal ban dan untuk mengisi bensin. Meski teman-temannya mengatakan bahwa itu pertanda buruk, Suryo tidak mempercayainya. Suryo tiba sore hari di Surakarta. Sudiro yang ketika itu menjadi residen Surakarta menahan Suryo supaya bermalam dan perjalanan diteruskan esok hari. Suryo melanjutkan perjalanannya ke Madiun pagi-pagi sekali. Di desa Gendingan, sekali lagi diperingatkan supaya Suryo tidak meneruskan perjalanan. Namun peringatan itu juga diabaikan. Di desa Bogor, Kedunggalan Ngawi, mobil Suryo berpapasan dengan sisa-sisa gerombolan komunis. Suryo bersama 2 pengawalnya Kolonel Duryat dan Mayor Suroko diperintahkan turun dari mobil. Mereka dibawa ke hutan. Di tempat inilah Gubernur Suryo dan 2 orang lainnya itu dihabisi gerombolan komunis. 4 hari kemudian, jenazah Suryo ditemukan penduduk di Kalikaka, Dukung Ngandu, Desa Bangun Rejo, Kedunggalan Ngawi, lalu dibawa ke Madiun dan dimakamkan di sawatan Desa Kepolo Rejo, Magetan. Di tempat Gubernur Suryo, Kolonel Polisi Duryat dan Mayor Polisi Suroko dihabisi oleh gerombolan komunis tersebut, kini berdiri Monumen Surjo. Monumen tersebut diresmikan pada 28 Oktober 1975 oleh Pangdam Brawijaya Majen TNI Witarmin. Pemerintah menyematkan Gubernur Suryo sebagai pahlawan nasional pembela kemerdekaan yang tertuang dalam keputusan Presiden RI nomor 29 pada 17 November 1964. Tokoh pertempuran Surabaya. Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November identik dengan Surabaya, Jawa Timur sebagai kota pahlawan. Penetapan Hari Pahlawan 10 November tertulis dalam Surat Keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Selama ini mungkin nama Bung Tomo identik dengan pertempuran Surabaya. Namun, ada juga tokoh lainnya yang tidak kalah penting, yaitu Gubernur Jawa Timur pertama, yaitu Raden Mas Tumenggung Aryo Surjo atau yang disebut juga Gubernur Suryo. Gubernur Suryo resmi memegang jabatan pada 20 Oktober 1945. Gubernur Suryo dinilai tidak bekerja secara individual, melainkan kolektif bersama stafnya. Anggota stafnya itu terdiri dari Doel Arnowo, Ruslan Abul Ghani, Mr. Dwi Joyo Suwoyo, Bambang Suparto, Subiantoro, dan Residen Sudirman sebagai wakil gubernurnya. Sejarawan Universitas Airlangga, Adrian Perkasa menuturkan Gubernur Surjo punya peran penting dalam pertempuran Surabaya. Akan tetapi ia kalah terkenal oleh Bung Tomo. Menurut Ardian Perkasa, yang mendeklarasikan bahwa Surabaya harus dipertahankan itu adalah Gubernur Suryo sebagai pimpinan tertinggi Republik di Jawa Timur. Keputusan terakhir pertempuran Surabaya berada di tangan Gubernur Suryo. Keputusan antara bertempur dan hancur lebur atau menyerah, Gubernur Suryo hadapi keadaan kritis itu dengan kepala dingin. Gubernur Suryo mengadakan perundingan dengan TKR serta tokoh masyarakat lain. Perundingan itu membuahkan hasil berupa penolakan terhadap ultimatum Inggris. Penolakan itu langsung disampaikannya dalam pidatonya di depan corong radio pada 9 November 1945 pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Gubernur Jawa Timur memberikan seruan kepada arek-arek Surabaya untuk melakukan pasukan sekutu dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pidato Gubernur Suryo tenang, tegas, dan mantap. Hal ini karena ia membicarakan dan merundingkan bersama dengan staf pembantunya. Meski ia keturunan feodal, sikap dan perilakunya demokratis sekali. Rakyat Surabaya patuh menjalankan setiap instruksi Gubernur Suryo. Penolakan Gubernur Suryo terhadap ultimatum Inggris didukung oleh rakyat Surabaya, sehingga pertempuran tak dapat dihindari. Pada 10 November 1945 pukul 6 pagi, tentara Inggris mulai menyerang Surabaya dari darat, laut, dan udara. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu atau berlangsung lebih dari 28 hari. Gubernur Suryo beserta staf mula-mula mengundurkan diri ke Sepanjang, lalu ke Mojokerto. Gubernur Suryo kemudian pindah ke Kediri.
Pengunduran diri bukan karena keinginan Suryo tetapi saran dari Sungkono selaku pimpinan pasukan Surabaya. Pada waktu itu, keadaan pemerintah tidak teratur. Kantor-kantor terpaksa harus terpencar-pencar tetapi roda pemerintahan terus jalan. Pada 20 November 1945, Gubernur Suryo bersama Do Arwono dan Ruswan Abdul Ghani meninjau front terdepan yang bertemu banyak pemuda dan pejuang. Mereka masuk ke kota hingga ke gedung White Away, Siola. Ia disebut-sebut sering meninjau front terdepan untuk mengetahui keberadaan pimpinan pasukan Republik Indonesia seperti Sungkono, Atmaji, dan lainnya.